Sebagaimana saya telah menjadikan Kota Padang sebagai markas bagi Sumatera, demikian pula saya telah menjadikan Batawi sebagai markas bagi Jawa. Sebelum memasuki Jawa, penduduk Jawa sudah sangat faham bahwa saya telah bertabligh selama bertahun-tahun di Sumatera. Untuk itu, sesampainya di Jawa, di satu sisi saya mendapatkan daerah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saya pun memahami bahasa Jawa, sehingga bisa mengungkapkan isi hati dalam bahasa mereka. Singkatnya, seketika tiba di Betawi, saya mulai mendapatkan undangan dari berbagai perhimpunan, organisasi, dan kelompok-kelompok untuk menyampaikan ceramah. Setiap saat di Darut Tabligh senantiasa ramai oleh pengunjung, sehingga jalan untuk pertabligan semakin terbuka. Ada seorang ulama yang tinggal tidak jauh dari rumah saya yang bernama Ahmad Sanusi. Beliau sangat dikenal dengan keluasan ilmunya dan memiliki banyak murid. Saya berkeinginan untuk dapat bertemu beliau, namun tidak nampak peluang untuk itu. Jika saja salah seorang muridnya baiat, sehingga dapat terjadi dialog antara murid dan guru. Suatu hari terjadi diskusi tukar fikiran antara murid dengan guru. Lalu saya pun berkunjung ke rumah Ahmad Sanusi. Saya mendengarkan diskusi mereka sambil diam. Topik yang tengah dibahas pada saat itu adalah kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Ketika pandangan Tuan Sanusi tertuju kepada saya, ternyata beliau mengenali saya. Sambil mengisyarahkan kepada saya, beliau mengatakan, "Inilah Dajjal Akbar." Lalu beliau berkata, "Saya ingin berbicara langsung dengan kamu." Saat itu, semua murid beliau berada di sana. Untuk itu, nampaknya beliau berpikir untuk mematahkan dalil saya guna memperlihatkan ketinggian ilmunya di hadapan murid-muridnya. Dengan suara tinggi, saya berkata, "Bagus sekali, Tuan. Oke, saya disebut Dajjal Akbar. Namun, coba jawab, di mana gerangan Nabi Isa alaihissalam?" Beliau menjawab, "Nabi Isa di langit." Saya berkata, "Bagus. Nabi Isa berada di langit, sedangkan Dajjal Akbar di bumi. Namun, jangan-jangan dari seorang alim, dari seorang yang awam pun, kita tidak pernah mendengar hal yang tidak masuk akal seperti itu. Seperti pepatah mengatakan, dipukul lutut yang sakit mata." Lalu beliau mulai memberikan dalil kedatangan Nabi Isa yang kedua kali dan mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang, lalu membunuh babi-babi. Saya katakan, memang, ia akan membunuh babi, namun babi yang telah dibunuhnya akan dikemanakan? Mendengar itu, beliau naik pitam, lalu berkata, Nabi Isa akan memberikan daging-daging babi itu ke orang-orang Cina dan Belanda. Saya berkata, kalau begitu, orang Cina dan Belanda akan sangat berterima kasih kepada Nabi Isa karena bisa mendapatkan sesuatu yang mereka dambakan dengan tidak perlu bekerja keras. Lalu saya bertanya sambil bercanda, apakah Nabi Isa akan membunuh babi-babi itu sendiri? Ataukah ada staf dokter yang akan membantunya dengan cara mengecek terlebih dahulu babi-babi itu? Jika dianggap sehat, maka para staf itu akan menyarankan kepada Nabi Isa untuk membunuhnya. Anda mengatakan bahwa orang Belanda yang akan diserahkan daging babi tidak akan memakan daging hewan yang tidak dicek terlebih dahulu oleh dokter, karena mereka sangat memperhatikan kesehatan. Mendengar itu, Tuan Maulwi sangat kesal, lalu melemparkan kitab hadis yang ada di tangannya ke lantai di depan saya. Lalu saya angkat kitab tersebut dengan hormat dan berkata, kitab ini hanya diperuntukkan bagi para khadim Rasulullah. Saya terima kitab ini. Siapakah orang kurang ajar yang telah memberikan kitab ini ke tangan Tuan? Kedudukan Anda di mana dan kitab ini di mana? Orang yang memberikan kitab ini kepada Anda telah melakukan kesalahan besar. Lalu Tuan Maulwi bertanya kepada saya, siapa yang mengundang kamu kemari? Sampai saat itu, murid-murid beliau sangat terkesan dengan perbincangan saya. Mereka berkata,
Silahkan saja Anda datang kemari sesuka hati Anda. Kami akan menyimak penjelasan Anda. Mendengar itu, Tuan Maulwi sangat malu, lalu berkata, kita berdialog melalui tulisan nanti, bukan dengan lisan. Saya katakan, saya juga siap untuk berdialog melalui tulisan. Namun, dalil apa yang telah Anda berikan dalam dialog lisan tadi, sehingga Anda berpikir akan dapat mengalahkan saya dalam dialog tulisan nanti? Jika Anda tidak memikirkan dalil, saya pun tetap siap. Saya akan beritahukan dalil-dalil apakah itu, menentang ataupun mendukung diri sendiri. Kisah berikutnya terpotong dalam sumber aslinya, untuk itu penerjemah tidak dapat melanjutkan kisah berikutnya.